Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre dari Muslim Universitas. Bisa bertanya Bapak? Ya. Apa hukumnya jika perempuan mengantarkan jenazah? Perkenalkan, saya Alia Putri dari Fakultas Hukum Angkatan 2003. Di sini saya bertanya, apakah benar jikalau jenazah sudah dimandikan dan sudah disolati atau dikafani, apabila kita menangis dan air mata itu mengenai jenazah, apakah itu tidak boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Australia dari Ilmu Kesehatan Masyarakat. Izin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Jadi kan Bapak tadi sudah menjelaskan tata cara untuk memperlakukan seorang jenazah. Nah, bagaimana Pak dengan aliran-aliran yang sekarang ada yang menggantikan orang yang menggantikan dengan pohon pisang, kemudian ada yang menggantikan dengan kalas, seperti itu. Terima kasih. Di suatu daerah ini takdirannya ini menggunakan media perkara. Jadi perkara yang dibacakan ayat-ayat atau apa yang seperti Al-Ikhlas. Kemudian itu di keesokan ya ditaburkan kuburan. Apakah itu di dalam Islam diperbolehkan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Widianto dari jurusan Teknik Mesin. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya apabila kita ingin mematikan mayat, tapi mayat itu jasadnya sudah digantung dan anggota tubuhnya sudah terpisah, apakah itu masih wajib kita mematikannya atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak? Bagaimana hukumnya kalau perempuan nganter jenazah ke kuburan? Saya cerita, di zaman Rasulullah sebelum Islam datang, tradisi dari Arab itu adalah kalau ada yang meninggal dunia dari keluarganya, itu menangisi jenazah itu adalah bagian yang istimewa, dianggap hebat keluarga itu. Maka mereka melakukan seolah-olah drama untuk menangisi jenazah yang biasanya dilakukan oleh para perempuan. Nangis-nangis seolah betul-betul kehilangan, bahkan dibayar. Itu dulu tradisinya. Ketika Islam datang, perilaku masyarakat Arab itu, jahiliyah, itu diubah oleh Nabi. Karena yang melakukannya itu adalah perempuan, maka perempuan dibatasi. Tidak boleh ziarah kubur ikut nganter, tidak boleh terlalu dekat-dekat dengan kuburan. Artinya bahkan tidak boleh. Maka itu awalnya. Tapi setelah Islam tersebar, akidah semakin kuat, maka perempuan boleh. Boleh mengantar sampai ke kuburan, boleh ikut, tapi tentu dengan menahan diri. Jangan sampai seolah-olah tidak ikhlas. Jadi pertanyaannya, perempuan boleh nggak mengantar sampai kuburan? Boleh. Tapi nggak usah dekat-dekat, ya, supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain. Jenazah sudah dimandikan dan sudah disolati atau dikafani, apabila kita menangis dan air mata itu mengenai jenazah, apakah itu tidak boleh? Sudah dimandikan, sudah bersih. Ada yang mau cium itulah ya, tadi ya. Lalu air matanya menetes di situ. Satu, yang dijaga adalah kesucian. Bahwa air mata menetes di jenazah itu, air mata itu tidak najis. Tetapi kita menjaga jangan sampai ada sesuatu penyesalan yang menjadi bukti bahwa seolah-olah menjadi sebuah ratapan. Maka ibaratnya jagalah kesucian dari jenazah yang sudah dimandikan tadi. Maka saya katakan kalau sudah bersih sebetulnya sudahlah, ikhlaskan saja. Jangan lagi diganggu-ganggu dengan yang lain. Maka sebetulnya itu adab saja, kembali kepada adab. Tidak ada dalil bahwa itu tidak boleh atau menjadi sesuatu hal yang menjadi masalah dengan jenazah. Nah, bagaimana Pak dengan aliran-aliran yang sekarang ada yang menggantikan orang yang menggantikan dengan pohon pisang, kemudian ada yang menggantikan dengan kalas, seperti itu. Terima kasih. Boleh enggak
memandikan dengan debong pisang sebagai alas, bukan manusia seperti tadi. Sejauh adat dan tradisi, yang penting mayat itu dimandikan untuk disucikan dan bersih menurut aturan agama. Soal alas itu tergantung kebiasaan. Ada sebagian masyarakat yang mandinya dengan menggunakan alas manusia yang tadi kita praktek. Ada yang menggunakan seperti dipan, yang itu mestinya supaya tidak langsung kena besi badannya, ada pohon pisang yang dilapiskan supaya dia lebih empuk, seperti itu. Jawabannya boleh. Jadi boleh. Yang penting tetap memperlakukan jenazah itu dengan sopan santun seperti dia masih hidup. Itu yang mesti kita lakukan. Walaupun dia sudah meninggal dunia, tidak boleh kita sembarangan atau menganggap dia tidak merasakan. Sungguh dia merasakan. Kalau kasar kita merasakan sakit digeser itu, dia rasakan. Tapi tentu yang dia rasakan adalah rasa yang dalam bentuk kerohanian, bukan seperti yang kita rasakan dalam bentuk jasmani. Di suatu daerah ini takdirannya ini menggunakan media perkara. Jadi perkara yang dibacakan ayat-ayat atau apa yang berpesan seperti Al-Ikhlas. Kemudian itu di keesokan ya ditaburkan kubur. Apakah itu di dalam Islam diperbolehkan? Kalau tanah karangan ataupun kerikil di daerah saya namanya tanah zalul. Itu disebut tanah zalul. Jadi batu kerikil ini disebut tanah zalul. Saya nggak tahu kalau bahasa Arab tanah zalul itu artinya tanah turun. Dilakukan itu pada saat menunggu acara penguburan, orang-orang yang datang itu sambil membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq, An-Nas, istighfar, tasbih, tahmid, diniatkan untuk pahalanya untuk yang meninggal dengan perantara simbol batu kerikil tadi. Lalu nanti akan diikutkan di dalam kuburannya. Yang tadi pertanyaannya ditaruh di atas kuburannya. Apakah ini adalah bagian dari ajaran agama yang benar? Satu, ini akulturasi budaya. Dari ajaran agama, Nabi pernah mempraktekkan tidak dengan batu kerikil, tetapi Nabi mempraktekkannya dengan daun. Ketika Rasulullah melintasi sebuah pemakaman, ada dua kuburan yang Rasulullah mendengar sedang disiksa. Maka Rasul turun dari ontanya dan Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, membelah menjadi dua, satu kuburan ditaruhnya, satu kuburan ditaruhnya lagi. Maka Rasulullah mendoakan, ya Allah ampuni kedua ahli kubur ini dari dosa yang ia perbuat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apakah gerangan? Sehingga Rasulullah turun dan meletakkan dua pelepah kurma yang diambil tadi, sepotong pelepah kurma ditaruh di atas kuburannya, ditancapkan di atas kuburannya. Kata Rasulullah, dalam hadis ini diceritakan, sesungguhnya aku mendengar dua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Kuburan yang pertama adalah perbuatan jahatnya suka mengadu domba. Kuburan yang kedua, perbuatan waktu masih hidup dia suka kencing tapi tidak istinja, tidak becewok. Kencing, ya kalau beol mungkin terlalu ada. Nah ini kencing tidak becewok. Kalau betino jarang, melanang ini yang galak. Nah, kencing tidak becewok, ini kebiasaan. Maka disiksa di kubur, Rasulullah turun. Lalu apa maksudnya? Selagi daun ini berwarna hijau, maka doa yang kulantunkan memohon ampun itu akan terus dilantunkan lambangnya. Jadi lambangnya seperti itu. Maka dari sini sebetulnya orang mengambil yang tadi, bahwa batu itu simbol dari doa yang dilantunkan. Karena dia batu kan berarti kan tidak layu-layu, selamanya ada terus. Tapi kalau tadi yang daun yang masih hijau sampai kering, nah itulah yang menjadi sebetulnya tradisi kita tabur bunga.
Maka tabur bunga itu jangan sekadar tabur, tapi ada doa, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan. Itu lambangnya. Selagi itu masih hijau segar, itu bagian dari doa orang yang berziarah atau orang yang hidup. Bagaimana hukumnya apabila kita ingin mati kaya, tapi mayat itu jasadnya sudah dibentuk dan anggota tubuhnya sudah terpisah, apakah itu masih wajib kita memandikannya atau gimana? Kalau menemukan jasad dari mayat yang mutilasi, terpotong-potong, sebatas kamu menemukan mayat itu bisa dijahit-jahit. Kalau dia robek-robek, diperbagus. Biasanya rumah sakit dijahit. Kalau kecelakaan jahit, walaupun udah mati dia jahit. Disambungkan. Tapi kalau tidak, bisa kumpulkan saja. Lalu dibungkus. Ustadz, bagaimana memandikannya? Cukup siram saja. Siram saja. Tidak mesti mana kepala, mana kaki, enggak. Siram saja. Siram, bungkus, sholatkan, kuburkan. Selesai. Kalau seandainya Ustadz, itu bagian tubuh saja, kaki kepotong, orangnya masih hidup, kuburkan juga kakinya saja. Jadi kuburkan kakinya saja. Jadi potong kaki karena kecelakaan, kuburkan. Potong kaki karena penyakit gula darah, amputasi, kuburkan kakinya. Sama, jadi itu dikuburkan. Langsung dimandikan dengan seadanya, lalu lakukan. Yang berbeda anak-anak sekalian, dalam praktek kita hari ini, orang yang tidak perlu dimandikan, dibersihkan, satu adalah orang yang mati syahid perang, seperti Palestina sekarang. Syuhada itu tidak perlu dimandikan, biarkan darah-darahnya bercucuran di tubuhnya, biarkan kulitnya robek, biarkan bajunya robek, terbakar, tinggal dia dibungkus, dirapikan saja. Untuk menghormati merapikan, langsung disolatkan, langsung dikuburkan. Tidak perlu dimandikan kalau dia jenazah syahid, orang yang mati syahid. Nanti darah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Dia akan bau darah yang amis akan menjelma menjadi kasturi, minyak wangi, diganti oleh Allah SWT. Sebetulnya jangankan di surga, di dunia saja kemarin kita menyaksikan ada pejuang Hamas umur 16 tahun meninggal dunia, darah berceceran, lalu ketika di rumah sakit sudah bau harum seperti bau wangi kasturi. Padahal itu jasad. Itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak yang lahir sebelum membentuk orang. Jadi keluar tapi dia belum bentuk orang, itu tidak perlu dimandikan. Bungkus, langsung kuburkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak perlu disolatkan. Karena dia merupakan belum jasad. Hanya bagian daging-daging saja. Jadi itu yang membedakan dari apa yang kita lakukan hari ini. Saya kira semuanya sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.